gue bakalan bahas tentang saham konglo versus saham blue chip dividen ya. Nah, ini penting banget teman-teman, karena tadi kan gue udah bilang, kita nggak bisa condongnya cuman ke saham konglo aja, atau condongnya cuman ke saham blue chip aja gitu loh. Ya, saham blue chip bisa kasih keuntungan, fundamental bagus, bisnisnya bagus. Oke, betul. Tapi kan di masa-masa dia lagi jatuh-jatuhnya, tentu kita sebagai investor atau mungkin investor yang rangkap jadi trader, tentu kan kita juga pengen profit dong. Ya dong. Nah, disitulah saham konglo bisa kita pakai buat dapat profit capital gain. Kayak gitu. Jadi nggak bisa kita cuman fokusnya saham konglo aja, tapi juga kita nggak bisa fokusnya cuman ke blue chip aja. Jadi antara pilih mana nih, konglo atau blue chip gitu ya? Pilih saham konglo atau saham blue chip? Sebenarnya semuanya tergantung dari kalian tipenya seperti apa. Ya, kalian tipenya seperti apa? Apakah kalian tipe yang sukanya volatilitas tinggi, pengen dapat beggar ya? Kalian pakainya analisanya foreign flow ya, dan kalian fokusnya ke capital gain jangka pendek gitu ya. Ya kalau misalnya kalian tipenya seperti itu, profil kalian seperti itu, silakan ke konglo. Ya, beli BRPT, beli Brand, Pani ya, CBDK ya, sahamnya siapa kemarin, suaminya itu Ratu ya, Raja Ratu ya, boleh juga gitu ya. Jadi kalau kalian tipenya yang volatilitasnya tinggi, kalian bisa toleransi, ya kalian bisa pakai saham konglomerasi, trading di sana jangka pendek menengah. Tapi kalau kalian tipenya yang gue nggak ada waktu buat mantau saham gitu ya, gue pengen yang stabil-stabil aja, ya kalian bisa ke saham blue chip dan dividen gitu, dimana pergerakan sahamnya itu lebih stabil. Meskipun mungkin tetap aja ada naik turunnya, kayak kemarin Bank Mandiri turunnya jauh gitu ya, tetap aja. Tapi seenggaknya pergerakan sahamnya itu larinya lebih stabil lah, gitu ya. Dan kalian juga pengennya dapat passive income. Ya, jadi buat teman-teman yang mau dapat passive income di saham, ya pasti condongnya lebih ke saham blue chip dan dividen. Fokusnya capital gain ya, stabil, capital gainnya nggak tinggi-tinggi banget, tapi oke lah gitu ya. Ditambah juga dengan dividennya dapat terus gitu kan, tiap tahun dapat terus dividen ya. Ada yang bagi interim, ada yang bagi final, ada yang bagi dua-duanya ya. Terus kalian juga cocoknya lebih ke fundamental gitu ya. Kalian bisa baca laporan keuangan, atau mungkin kalian juga bisa baca laporan keuangan tapi juga kalian pengen sedikit-sedikit foreign flow gitu ya, dan fokusnya untuk jangka panjang, untuk 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun gitu ya, untuk dana pensiun misalnya gitu kan. Fokus kalian adalah mau ngumpulin dana buat pensiun, ya fokusnya ke blue chip dan dividen gitu. Jadi antara dua ini sebenarnya ada kegunaannya dua-duanya gitu. Jadi kita nggak bisa anti-anti, gue anti sama konglo, gue anti sama blue chip. Ya silakan aja kalau mau anti gitu ya, tapi ya kita nggak bisa paksa orang lain harus ngikut sama kita gitu. Ada tipe yang blue chip dividen, ada tipe yang konglo gitu. Ya, jadi semua ada peruntukannya teman-teman ya. Nah, terus gimana strateginya antara konglo sama blue chip ya? Antara konglo sama blue chip itu strateginya gimana? Nah, jadi strateginya itu adalah kalau misalnya kalian pengen dua-duanya ya, kalian pengen invest di dua-duanya ya, mungkin pertimbangannya adalah untuk saham konglo itu lebih ke active income ya. Jadi kalian pantengin pasar gitu ya, kalian ngeliatin terus marketnya gimana ya, kalian cekin mungkin udah profit berapa ya, kalian cek juga flow-nya asing gimana, kalian cek teknikalnya gimana ya. Jadi kalian kalau misalnya kalian mau kerja gitu ya, kalian mau kerja di pasar, kalian mau kerja di bursa ya, bisa pakai saham konglo, lebih ke active income. Nah, tapi kalau kalian tipe yang kerja kantoran, yang pengennya uangnya kerja buat kita gitu ya, kita invest, ya udah kita invest di perusahaan yang udah bagus, yang manajemennya bagus, rutin bagi dividen ya, ya udah perusahaannya yang kerja buat kita gitu ya. Nah, itu lebih ke blue chip sama dividen gitu. Jadi bisa pakai dua-duanya untuk untuk strategi investasi kita gitu. Nah, terus apa capital gain dari saham konglo? Ya, misalnya kalian ya oke lah, udah gede gitu profitnya, udah beggar misalnya dari saham-saham konglo.
Nah, profit itu kan bisa kita pakai, ya kita take profit, kita pakai, kita puterin lagi profitnya ke saham blue chip. Iya kan? Jadi kita trading gitu kan dapat income dong. Iya kan? Dapat income dong. Nah, income itu, profit itu kita puterin lagi ke saham yang blue chip dividen. Jadi dengan kayak gitu, ya, profit yang kita dapat dari trading diputerin lagi. Jadi dia ngegulung lagi, dia nge-compounding lagi profitnya. Gitu. Jadi passive income-nya nge-compounding. Passive income-nya diperbesar dari dividen itu. Jadi dari profit kita taruh ke blue chip gitu ya. Dari situ uangnya juga nge-compounding. Jadi profit itu ngasilin profit lagi. Gitu. Jadi dua-duanya sebenarnya bisa kasih cuan. Nggak salah satu aja. Cuman memang untuk yang saham-saham konglo ini mesti lebih hati-hati. Gitu ya, kayak ya kita tahu lah influencer di luar sana kan banyak tuh yang beli saham konglo ya, kayak ya adalah yang beli ya, yang beberapa influencer gitu ya, gak usah gue sebut lah ya namanya ya, kalian udah tahu lah siapa gitu kan. Ya itu kan maksudnya kalau mereka bisa profit seperti itu kan bisa sampai ratusan persen, ya udah, kalau misalnya udah profit ya take profit, uangnya mungkin bisa ditaruh di saham dividen gitu. Jadi itu bisa ngebantu kalian buat lebih cepat lah kalian itu bisa mencapai financial freedom gitu. Jadi buat kalian yang kalau memang ada waktu ya bisa pakai konglo, saham konglo, kalian beli, trading, profit gitu ya, profitnya taruh di saham dividen atau saham blue chip. Gitu sih, jadi dua-duanya bisa kerjasama teman-teman ya, dua-duanya bisa saling bantu ya, baik saham konglo maupun saham blue chip ya, dua-duanya bisa saling bantu untuk ngebuat porto kita tuh makin gede, untuk bantu bikin kita makin kaya gitu ya, supaya kita bisa terus investasi kita cuannya gede gitu ya. Jadi dua-duanya ini bisa saling kerjasama untuk memperbesar profit yang kita bisa dapat dari pasar saham